Itu sebabnya kalau Yesus jalan dan kebenaran, awalnya harus ada pertobatan yang benar. Haleluya. Menyesali dosa, menyesali hidup lama, meninggal, membuang. Ini saudara-saudaraku, baru kita memiliki pertimbangan yang baik. Mana yang baik, mana yang tidak. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Saya mau pembacanya deh, tolong. Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, tunggu dulu di situ. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Terus apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, ya, ini dan yang sempurna. Memilih yang terbaik. Harus ada pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, pilihannya dunia. Kuda tua, nyanyi bukan puji Tuhan, tapi lisoi subur matu api. Ini saudaraku. Tapi kalau sudah rindu kebenaran, kekudusan, makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Harus ini dulu. Kalau tidak ini mau gereja apapun, tidak bisa. Harus ada kebenaran dulu, baru bisa memilih hidup. Haleluya. Semua kita harus, mana yang tidak benar harus dibuang, mana yang mengarah ke dosa buang, mana yang mengarah dunia buang. Sehebat apapun keuntungan, tapi kalau itu dari dosa, buang saja. Saya persilakan duduk saudara-saudaraku. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya sambutan tangan Tuhan ada pada kita semua, karena manusia terbatas menyambut saudara. Mungkin kami kurang cara menyambut dengan hangat, tapi biar tangan Tuhan yang tolong kita semua menyambut kita, dan Dia akan membawa kita kepada hidup segala keberkatan. Ada tema kita di sini, yaitu memilih yang terbaik. Ini saudara-saudaraku, dan kita juga akan membaca itu dari Ulangan 30 ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi kita. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Saudara-saudaraku, ini tidak sembarang kehidupan yang diketahui umum. Sebab kehidupan yang diketahui umum, badannya tidak sakit, hartanya banyak, limpah, makanannya semua serba ada. Kalau ini, saudaraku, tidak pun diajari, banyak orang, semua orang tahu, dan banyak orang menempuhnya. Orang mau korupsi, tidak ada sekolah korupsi, saudaraku. Cari pun di dunia ini nggak ada sekolah korupsi. Tapi banyak sekali orang korupsi. Tidak ada sekolah kejahatan, tapi banyak orang jahat. Kebalikan daripada hidup benar. Jadi hidup di sini adalah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, dan inilah yang kita pilih. Sudah barang tentu untuk mendapat hidup yang dari Tuhan, itu harus melalui firman Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, harus ada arahan dari Tuhan, harus ada bimbingan dari Tuhan. Beda dengan hidup jasmani, cari uang, cari kemewahan dunia. Beda, saudaraku. Itu sebabnya dalam Ulangan 30 ini, sebelum ayat yang ke-19 tadi, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Apa hubungannya dengan perayaan Natal ini? Sangat sekali. Karena Natal ini di dalam Injil Yohanes adalah Injil yang lebih banyak tentang hal kealahan. Itu sebabnya dari awal kata pembuka, pada mulanya. Segala permulaan itu adalah Tuhan, saudara. Dan apa disebut adalah firman. Ini, saudara-saudaraku, dan ini yang menunjukkan kepada kita hidup. Bahkan di dalam Natal Injil Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Kalau prosesnya lewat dilahirkan oleh perawan Maria, itu proses. Tapi sebagai kenyataan, firman sudah menjadi manusia. Itulah yang mengarahkan kita kepada hidup. Firman menjadi manusia, itulah Yesus. Haleluya. Dan dialah yang berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ini hidup yang Tuhan buka jalan lewat firman, yang melalui kebenaran baru hidup yang benar-benar sesungguhnya, asli. Orang bilang asli loh. Nah,
Kalau orang Tionghoa penjual barang, apalagi seperempat, uli, maksudnya orisinil. Jadi bilang orisinil, oli. Ini barang oli katanya, orisinil. Jadi hidup yang orisinil adalah dibuka oleh Yesus, dilanjutkan di dalam Yesus, dan berakhir di dalam Yesus. Itu hidup yang kekal. Yesus datang mengangkat gerejanya dan membawa sampai di Yerusalem baru. Itu sebabnya dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu sudah menjadi manusia. Dan inilah mengarahkan kepada kita hidup. Dan prakteknya adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudaraku, bagaimana kita memilih? Nah, ini yang terbaik. Memilih yang terbaik. Di dalam Ulangan pasal yang ke-32 mulai ayat yang pertama, pasanglah telingamu. Jadi saudara-saudaraku, telinga itu jangan kemana-mana, dan jangan bikin suara-suara lain. Nanti kita yang menjadi lawannya Tuhan, bukan lagi orang mendengar firman, tapi mendengar suara-suara yang kita bikin. Tapi biar semua dengarlah suara Tuhan. Ini saudaraku, pasang telinga untuk firman Tuhan, jangan untuk apa saja pun, harus untuk Tuhan. Karena sangat penting saudaraku di akhir zaman ini, supaya kita hidup. Dan harus mengerti saudaraku. Dan di akhir zaman ini banyak tidak mengerti. Hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi firman Tuhan itu digambarkan hujan yang sampai membuat tanaman. Kalau di dalam Amos, ladang saudara-saudaraku, dan hujan itu supaya berhasil dalam panen besar. Nah, ini Amos pasal yang ke-4 ayat 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Jadi hujan ditahan untuk masa panen. Jadi bukan untuk pertumbuhan, untuk masa panen. Inilah harus terbuka rahasia bagi kita saudaraku. Jadi firman Tuhan tidak sembarang firman. Firman pertumbuhan, mulai kita nanam, cukup air, dan tanaman itu bagus. Haleluya. Tapi kalau hujan untuk masa panen,
sesudah padi itu bagus, sudah mulai keluar, ya maaf, sebagai padi buntingnya, begitu katanya, keluar, ya boltok. Nah boltok ini, itu tadi sudah mengalami hujan awal, hujan permulaan. Nah sesudah dia keluar, sangat butuh hujan supaya padi itu berisi. Kalau dia tidak berisi, kosong dia nanti. Namanya bahasa Batak siapa tahu? Lapung. Anak Lapung kalau sudah bilang begitu itu, waduh sedih saudaraku, gagal semua. Mengarantau gagal, kerja gagal, apa gagal, sekolah gagal, kuliah gagal. Itu kalau sudah anak Lapung. Karena kalau Lapung itu nggak ada isi. Dan ini saudaraku nggak mau nunduk. Kerjanya cuma ke atas. Tapi begitu angin, zip, 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 langsung kemana-mana. Jadi supaya itu tidak terjadi, perlu hujan masa untuk panen. Haleluya. Ini yang kita butuhkan. Banyak gereja-gereja sekarang, tapi kosong firman yang membuat berhasil pada masa panen. Kalau hanya permulaan kemurahan, ya ditolong disembuhkan itu. Padahal sekarang sudah persiapan panen besar. Yesus datang, gereja siap diangkat. Dan gereja yang tidak bercacat celah. Jadi yang mengajarkan itu banyak kosong. Banyak pendeta, banyak khotbah, tapi hanya untuk masa awal, tidak mempersiapkan masa panen. Artinya Yesus datang kembali. Itu sebabnya kalau Yesus jalan dan kebenaran, awalnya harus ada pertobatan yang benar. Haleluya. Menyesali dosa, menyesali hidup lama, meninggal, membuang. Ini saudara-saudaraku, baru kita memiliki pertimbangan yang baik. Mana yang baik, mana yang tidak. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Saya mau pembacanya deh, tolong. Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, tunggu dulu di situ. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Terus apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, ya, ini dan yang sempurna. Memilih yang terbaik. Harus ada pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, pilihannya dunia. Kode tua, nyanyi bukan puji Tuhan, tapi lisoi sobur matu api. Ini saudaraku. Tapi kalau sudah rindu kebenaran, kekudusan, makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran,
Harus ini dulu. Kalau tidak ini mau gereja apapun tidak bisa. Harus ada kebenaran dulu, baru bisa memilih hidup. Haleluya. Semua kita harus, mana yang tidak benar harus dibuang, mana yang mengarah ke dosa buang, mana yang mengarah dunia buang. Sehebat apapun keuntungan, tapi kalau itu dari dosa, buang saja. Jangan sayang. Haleluya. Ada saya yang ngomong, ya udahlah, janganlah kamu rentenir. Ada yang mau, saudaraku, tapi ada yang tidak mau. Lanjut aja. Tapi apa yang terjadi? Semua itu habis, sampai nyawanya juga habis. Berobat tidak sembuh, rumahnya habis, hancur. Tapi kalau kita dalam jalan kebenaran, bagi Tuhan tidak ada yang susah. Kalau kita harus kaya karena Tuhan, tidak pakai susah payah. Dalam, baca dulu Amsal 10 ayat 23. Tapi cepat-cepat ya. Ayo, 10 ayat 23. Amsal 10 ayat yang kedua. Ya, boleh. Yang firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Amin. Kalau kita mau kepada kebenaran itu boleh terjadi. Tidak bisa tidak. Harus. Karena firman Tuhan iya dan amin. Tuhan bukanlah seorang pembohong, sehingga apa yang dikatakannya menjadi tidak benar. Tapi Tuhan tidak membohong. Setiap firman iya dan amin. Terjadi, saudaraku. Itu sebabnya kalau supaya gampang pengertiannya sama sidang jemaat, saya bilang begini. Kalau ikan paus itu besar, tapi kalau dia di tengah lautan bebas, tidak bisa ditangkap. Tapi kalau ikan paus di Sungai Ciliwung, gampang nggak ditangkap? Gampang, karena dia nggak bisa renang kemana-mana, langsung kebentuk batu atau kebentuk pinggir kali. Jadi kalau kita mau datang, dia tidak bisa lari, tinggal nangkap. Kalau Tuhan mau memberkati, begitu caranya, tidak pakai susah payah. Tidak harus terlalu banyak modal, cukup modal angin. Kalau Tuhan memberkati, bisa kaya. Apa yang susah-susah? Pasti, saudaraku, tidak susah-susah. Tapi aku jalan kebenaran baru hidup. Haleluya. Jadi harus bertobat dulu, kubur hidup lama itu. Kalau hati kita suka sombong, buang. Kalau kita iri dengki, buang. Kalau kita tukang marah-marah, berubah jadi ramah-ramah. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kita semuanya. Haleluya. Pilih yang terbaik malam hari ini, dan harus sudah yang terbaik. Firman yang kita butuhkan adalah yang mengarahkan kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Lihat mempelai datang. Itu artinya gereja tidak ada cacat celah. Harus begitu, saudaraku. Jadi firman sekarang itu bukan lagi mengelus-elus, tapi harus membawa kita mengerti apa yang baik kepada hidup. Jangan hidup yang palsu. Setan itu pintar sekali untuk menggoda manusia, sampai semua juga dunia ini berani dia kasih. Itu sebabnya kepada Tuhan Yesus, diam semua. Saya kalau bayangkan itu, dari gunung dia tunjukkan betapa jauhnya kita memandang. Semua itu kuberikan kepadamu, asal kau tunduk kepada saya. Apa saya katakan itu lakukan.
itu artinya kamu menyembah saya. Tapi kita, saudaraku, apapun jangan mau tunduk kepada setan. Harus kepada firman yang menyucikan, firman yang membawa kita panen besar. Itu Yesus datang kembali mengumpul semua orang-orang benar. Dan itu dalam pestanya orang Israel, itu pondok daun-daunan. Haleluya, saudaraku. Nah, pondok daun-daunan itu panen besar. Tapi panen besar tidak terjadi kalau tidak ada hujan 3 bulan lagi untuk panen. Itu firman yang menyucikan. Bahkan kalau dalam kitab Wahyu, firman yang menegur, tajam. Jadi kalau orang Kristen hanya suka firman yang enak-enak, bahasa Batak, kenapa geok bingung, bikin ketawa dari awal sampai akhir, itu nggak bisa siap bagi hari kedatangan Tuhan. Bila perlu kita menangis karena sadar, karena mau meninggalkan dosa, karena melihat Tuhan itu luar biasa, karena kita mau bersama-sama Dia, rindu bersama Tuhan. Karena kita menangis, saudaraku, Tuhan tolong saya, Tuhan bebaskan saya dari semua kekurangan ini. Haleluya. Tapi saudaraku, dosanya masih di situ, masih banyak ketawa, ketiwi. Waduh, ya dosanya di situ terus, nggak tergores sama sekali. Tapi harus sampai hati kita sedih kalau hidup dalam dosa. Kalau orang hidup dalam dosa, tapi ketawa-ketawa, senang-senang, tinggal tunggu, tidak ada hidup, masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Dan kalau sudah di sana nangis, penyesalan, tidak ada artinya. Itu sebabnya kita harus suka hujan yang membuat panen besar. Artinya firman yang membawa orang Kristen kepada kedewasaan sampai tidak bercacat celah. Haleluya. Jangan lamban dengar firman. Baca dulu Ibrani pasal 5 mulai 11. Cepat-cepat ya. Kita pasang lilin lagi. Tadi sengaja kita robah biar nanti udaranya jangan nanti ngap-ngapan. Kasih firman. Ayo. 5 ayat yang ke-11. Ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ya. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya. Jangan lamban mendengar firman. Amin. Tapi kalau dengar turi-turian, apa? Tapi kalau turi-turian bikin tidur. Kalau rohaninya tidur, wah udah susah. Jadi harus ada gairah kepada firman yang menyucikan. Banyak orang belum suka kepada hal yang begini. Tapi kalau cerita-cerita segala macam-macam, senang saudaraku. Tapi kita harus senang kepada firman yang menyucikan. Bila perlu tegur, orang yang dikasihi Tuhan ditegur. Beda saudaraku. Jadi kalau ada firman Tuhan menegur dosa kita, bersyukurlah. Jangan marah-marah, tapi ramah-ramahlah. Haleluya. Lanjut. Iya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Lanjut.
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya. Sebab ia adalah anak kecil. Ya. Tetapi makanan keras Ya. adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Jadi harus kebenaran dulu, karena suka dengar firman yang menyucikan dan bisa memilih yang terbaik. Harus itu. Jadi prosesnya itu harus rela mendengar firman yang menyucikan, harus rela dibawa kepada segala kebenaran, dan jangan telinga diberikan kepada duniawi. Ya, kalau kepada duniawi bayar tinggi juga mau, saudaraku. Operasi tilang dulu mahal loh, betul apa enggak? Bayar, nggak ada yang pelik. Tapi kalau di gereja kan nggak disuruh bayar. Kalau tahu kasih persembahan itu karena mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau bayar firman, mana bisa buat bayar firman, tidak bisa. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, kita tidak bisa bayar. Apalagi pengorbanannya yang menyucikan kita, membawa kita kepada kebenaran. Apalagi sudah membawa kita sampai kepada panca indera yang terlatih, memilih apa yang terbaik. Jadi panca indera yang terlatih memilih yang terbaik itu harus dibiasakan mendengar firman yang menyucikan. Dan firman itu ada dua bagian harus kita ngerti. Firman awal sekali baru nanam padi, baru nanti sudah padinya bunting supaya nanti berhasil untuk panen. Ada lagi hujan 3 bulan lagi untuk panen. Ini cerita padi dulu. Padi dulu dengan sekarang beda. Padi dulu ada yang sampai setahun, paling cepat 6 bulan. Beda dengan sekarang. Ayam belum 3 bulan sudah bisa dimakan. Padi belum 3 bulan sudah panen. Kalau dulu, saudaraku, makanya hujan untuk 3 bulan lagi itu karena sudah mulai numbuk, udah bunting padinya, sudah mulai bontok. Tinggal supaya bernas. Nanti kalau dipotong padi, mana adi, palgi wah. Belga berbuena, mantap. Sekali boni dapat 100 kali. Itu firman Tuhan. Satu ada berbuah 100, satu ada berbuah 60, satu paling sedikit berbuah 30. Jadi mendengar pengajaran yang mengoreksi dan hati mau ramah terhadap firman yang menyempurnakan, maka saudara-saudaraku, itulah cara mendapat hidup yang kekal. Dan itu, saudaraku, biar milik kita. Itu sudah semakin dekat. Saya berusaha membuat YouTube, dan sekarang sudah 200 lebih YouTube. Kalau mau baca atau dengar, lihat saja, banyak, saudaraku, 200 lebih. Saya rindu karena YouTube ini dilihat di seluruh dunia ini. Dan nanti biarpun bertahun-tahun, kalau ini media sosial tidak dihancurin, dia akan nongol terus.
Seandainya saya juga sudah berangkat nanti, Nabi YouTube-nya masih nongol, diingatkan panen 3 bulan lagi, harus ada hujan untuk panen besar. Ini saudaraku, kalau mau dianggap promosi ya, yang mau lihat nanti boleh buka saja. Dan kalau mau subscribe berarti kita kerjasama untuk mengabarkan ke seluruh bumi. Haleluya saudaraku. Karena ini bukan lagi untuk konsumsi asal-asalan, tapi sudah konsumsi hujan untuk 3 bulan lagi panen besar. Semoga kita semua kalau Yesus datang, Tuhan berkata, sabaslah engkau wahai hamba yang setia. Karena kita sudah mulai bertobat, sudah mulai masuk dalam perkembangan, sudah mulai masuk menerima firman yang mengoreksi. Tidak ada lagi keinginan daging kita, sudah disalibkan. Dan kita sudah berani, saudara-saudaraku, menyalibkan keinginan, memikul salib. Bahkan kita sudah berani beras keinginan daging. Masuklah dari pintu yang apa? Sempit. Nah, jadi kalau kedagingannya gendut-gendut, sampai bisa masuk di pintu yang sempit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kita bisa. Dan saya katakan, setiap firman Tuhan tidak ada yang susah kalau kita mau. Sama dengan Yesus, gampang aja. Bapak, kalau boleh jauhkanlah, tapi kalau tidak, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ya Tuhan tolong. Sama, itu jadi contoh bagi kita. Dan setiap firman Tuhan tidak ada yang bikin rugi. Semua adalah untuk kebaikan. Saudaraku, biar Tuhan berkati kita dari hidup diubah, dibenarkan, sampai hidup suka dengar firman yang mengoreksi, yang mendewasakan. Baru kita memiliki hati nurani yang baik, yang sudah selalu tahu pertimbangan mana yang benar, selalu pilih yang benar kepada Tuhan. Natal kita biar itu berkat bagi kita semua, berkat yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdiri bersama-sama.